keutamaan di bulan suci Ramadan. Ada 5 hadiah untuk umat Nabi Muhammad SAW yang apabila di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa mendapatkannya. Hadis ini daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tuqtahunna ummatun qablahum khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk wa tastaghfiru lahum mushhitanu hatta yuftiru wa yuzayyinu Allahu azza wa jalla kulla yawmin jannatahu summa yaqulu yusiku ibadiyas salihun ayulqu anhumul ma'unata wa basiru ilaiki wa tusaffadu fihi maraddatu syayatin fala yukhlus fihi ila makanu yukhlusuna ilaihi fi ghairihi wa yaghfiru lahum fi akhiri lailihi qila ya Rasulullah ahya lailatul qadri qala la walakinnal 'amila innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amalahu rawahu Ahmad wal Bazzar wa Baihaqi rawahu Syekh wa Ibnu Hibban. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku dikaruniai 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum mereka. Jadi kabar gembira jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya Allah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Apa keistimewaannya itu? Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih disukai daripada wangi minyak kasturi. Ini hanya untuk umat Nabi Muhammad. Kalau yang umat-umat terdahulu tidak diberikan keistimewaan seperti ini. Jadi hanya untuk umat Nabi Muhammad. Bagi yang berpuasa di bulan Ramadan, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih Allah sukai di sisi Allah daripada wanginya minyak kasturi. Kalau kita dapat minyak kasturi, Masya Allah, wanginya luar biasa. Dari sini nih mau masuk masjid itu wanginya udah tercium, ya. Tapi kalau wangi-wangian surga 500 tahun sebelum kita masuk tuh wanginya sudah tercium. Nah, itu minyak wangi dari surga. Orang yang berpuasa lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Itu yang pertama, ya. Bau mulutnya orang berpuasa. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikan-ikan akan memohonkan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka. Yang dibilang Nabi ikan. Kenapa tidak ayam, tidak burung, tidak kambing? Kenapa ayam? Kenapa ikan? Karena jumlah ikan itu lebih banyak daripada binatang yang lain. Kalau ayam paling bertelur 11, 12, ya. Sapi paling 1, 2, kambing 1, 2. Tapi kalau ikan sekali bertelur ribuan. Makanya orang yang berpuasa bersyukur kepada Allah mendapatkan doa daripada ikan-ikan yang ada di lautan, di daratan. Begitu banyaknya binatang Allah yang namanya itu mendoakan kepada orang yang berpuasa. Ini diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surganya setiap hari dan berfirman kepadanya, saatnya hampir tiba bagi hamba-hambaku yang saleh, mereka akan melepaskan diri dari segala kesusahan dunia dan mereka akan datang kepadamu. Orang yang berpuasa hakikatnya dia sedang membangun istananya di surga. Kita ini berpuasa
sedang membangun istana kita di surga. Kenapa dibangun? Karena setiap amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu Allah sedang menyusun daripada istana kita di surga. Langkah kaki kita ke masjid, kita nggak tahu apakah itu dindingnya, apa itu atapnya, atau itu isi-isi yang ada di dalam surga. Ya. Kemudian kita sholat, kita zikir, kita doa, kita melaksanakan amal fardu. Itu semua adalah perhiasan-perhiasan surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika mereka melakukan puasa di bulan Ramadan, setan-setan yang sangat jahat akan dibelenggu sehingga tidak dapat menggoda umatku sebagaimana mereka biasa menggoda saat bulan-bulan lain. Setan-setan yang jahat, setan-setan yang jahat itu dibelenggu sekarang di dasar lautan agar mereka tidak leluasa menggoda umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan. Ini setan-setan yang jahat. Ya. Tapi kalau nafsu manusia tidak ada. Ya. Nafsu manusia ini, nah itulah makanya puasa nih, kita menahan nafsu. Setan sudah dibelenggu, tinggal nafsu kita. Bisa nggak kita tahan? Ya. Tadinya kita puasa kan haus, tahan hausnya. Ketika kita lapar, tahan lapar. Nah, jadi menahan inilah nafsu kita. Ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa lolos daripada ini. Kalau setan sudah aman, sudah dibelenggu oleh Allah. Kemudian yang kelima, keistimewaan umat Nabi Muhammad yang kelima, pada malam terakhir bulan tersebut, yaitu akhir bulan Ramadan, maka mereka akan diampuni oleh Allah. Adapun seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah malam pengampunan itu malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Bukan, tetapi seorang pekerja akan diberikan upahnya jika telah selesai melakukan pekerjaannya." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Baihaqi. Jadi yang kelima ini, setiap kita yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, dari mulai awal sampai akhir, itu nanti ada upah yang Allah berikan secara langsung kepada orang yang berpuasa. Makanya sahabat bertanya, apakah ampunannya itu malam Lailatul Qadar? Tidak. Karena kalau malam Lailatul Qadar hanya orang-orang pilihan saja yang bisa mendapatkan itu semua. Tapi pengampunan Allah itu pasti akan diberikan kepada orang yang berpuasa walaupun dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi orang berpuasa itu beruntung. Dia dapat Lailatul Qadar, alhamdulillah. Enggak dapat pun dia beruntung. Baik hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan yang kelima keistimewaan ini yang Allah berikan kepada kita bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Diawali dengan niat yang ikhlas kita berpuasa untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita dari mulai awal kita puasa sampai hari yang keempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk sempurnanya majelis kita akhiri dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang mau dicukur persiapan, mau dicukur silakan persiapan ya. Insyaallah saudara kita sudah siap dengan pisau cukurnya. Yang tadarus silakan tadarus.